Salam saudara-saudara, harapan saya dan saya selalu berdoa agar semua kita diberkati dan diberi kesehatan selalu, dan percaya di Mazmur 91, imani bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan saya akan menyanyikan lagu Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Bapa kami yang ada di dalam sorga, kami percaya saat ini Kau hadir di setiap hati anak-anak-Mu Tuhan. Hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah Yesus, dan urapi hamba-Mu Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati mereka yang mendengarkan channel YouTube ini. Diberkati mereka dengan luar biasa Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, dan biarlah kiranya Kau menyertai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 menceritakan tentang seorang Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan suka. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dan milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Jadi sini saya ceritakan tentang Zakheus, kepala pemungut cukai. Bagaimana seorang pemungut cukai adalah orang yang dibenci oleh bangsanya pada saat itu, karena dianggap dia seorang penipu, pengkhianat bagi bangsa Yahudi. Dan di sini dikatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko. Yeriko adalah kota perpajakan terbesar di Palestina pada waktu itu. Jadi di sini Tuhan itu melihat, Tuhan tahu ada seseorang yang mau membutuhkan pertolongannya.
Tetapi bukan Zakeus yang mencari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari Zakeus. Jadi saat itu Tuhan datang ke kota Yeriko. Kota Yeriko adalah pada zaman dulu adalah kota perpajakan yang sangat paling besar di Palestina. Nah, Zakeus ini adalah kepala pemungut cukai, dan seorang pemungut cukai adalah orang yang dibenci pada saat itu, karena seorang pemungut cukai adalah orang yang mengkhianati bangsa Yahudi. Pemungut cukai adalah orang yang berdosa yang suka mengambil pajak dari rakyat dengan nominal yang sangat besar. Jadi mereka menganggap Zakeus adalah orang berdosa. Tetapi pada saat Tuhan Yesus melewati pohon ara itu, dan bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus lewat pohon ara, tapi memang Tuhan tahu ada seorang yang butuh diselamatkan. Jadi dia melihat. Tetapi apakah pandangan Tuhan Yesus pada semua orang yang tidak? Dia tahu ada seseorang yang butuhkan pertolongan dia. Lalu Tuhan Yesus melihat ke atas dan dia bilang, Zakeus, turunlah engkau. Kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan terhadap Zakeus ini. Lalu Tuhan menyuruh Zakeus untuk turun. Dia bilang, aku akan datang ke rumahmu. Tetapi apa komentar orang-orang di sekitarnya? Dia bilang, Tuhan Yesus, kenapa harus datang ke rumah orang yang berdosa? Tetapi Tuhan melihat bagaimana keinginan Zakeus untuk bertobat. Dia orang tidak tinggi, tetapi dengan tubuhnya yang pendek, dia hampiri Tuhan Yesus. Dia berlari-lari dari kerumunan orang itu. Dia tidak peduli ke desak sana desak, tapi yang dia mau lihat ada siapa itu Tuhan Allah. Dia berusaha naik ke pohon ara itu, dan dia melihat bagaimana ada kuasa yang datang dalam dirinya untuk bertobat, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dia berusaha sekuat tenaga untuk mencapai dan bisa melihat Tuhan Yesus lewat. Disitulah Tuhan Yesus tergerak hatinya. Dia tahu ada orang yang harus ditolongnya. Jadi bukan suatu kebetulan Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, tetapi Tuhan Yesus mencari Zakeus, orang pemungut cukai ini. Dan akhirnya begitu Tuhan suruh dia turun, lalu terucaplah kata pertobatan. Dia bilang, aku akan kembalikan apa yang sudah aku ambil. Nah, di sini saudara-saudara, kita bisa lihat bagaimana Zakeus, orang yang tidak diperhitungkan oleh manusia, orang yang tidak diperhitungkan oleh orang-orang di situ, yang sudah dianggap orang berdosa. Tetapi lihat bagaimana Tuhan memperhitungkan Zakeus, yang Tuhan lihat hatinya, hati yang mengasihi Tuhan. Dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dia tidak peduli desakan orang, dia tidak perlu peduli dengan hujatan orang terhadap dia. Tetapi dia mau mencari tentang keselamatan. Keselamatan yang dia cari ada di dalam diri Tuhan Yesus. Demikian apa yang kita alami hari-hari ini. Terkadang kita dibawa dalam titik yang paling terendah, yang kita merasa sudah tidak sanggup, merasa kita sudah tidak berarti. Tetapi saudara-saudara, kita bisa melihat bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang tidak dianggap, bagaimana Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa. Karena Tuhan tahu dia mau berubah dan mau bertobat. Kita bisa ambil di cerita Zakeus ini adalah bagaimana perubahan hidup seseorang bila sudah dijamah Tuhan, dan bagaimana kita bisa meraih perubahan itu. Satu yang bisa saya ambil dari kesimpulan ini, perjumpaan Kristus dengan orang berdosa. Kita bisa lihat di Lukas 19 ayat 1 sampai 5. Ayat 1 sampai 5.
Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, nah ini saudara-saudara, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi kalimat bagaimana perjumpaan Kristus dengan orang berdosa, jadi Tuhan sudah merencanakan bagaimana awal Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko dan bagaimana Zakheus berlari mencari Tuhan. Tetapi apa? Tuhan yang terlebih dahulu mencari Zakheus. Kita bisa lihat di A1 ayat 5 ini. Itu yang pertama, perubahan hidup seseorang bisa dilihat dari perjumpaan Kristus dengan orang yang berdosa. Dan yang kedua adalah perubahan hidup sebagai bukti status yang baru. Kita baca di ayat 6 sampai 10-nya ya. Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi kita bisa lihat bagaimana pada saat Tuhan katakan segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang. Jadi Tuhan bilang segera. Jadi Tuhan mau Zakheus segera menerima keselamatan itu. Dan saat Zakheus turun, dia terima. Lalu dia ucapkan janjinya bahwa dia akan mengembalikan semua apa yang dia miliki. Ini adalah tentang bagaimana perubahan hidup sebagai bukti status baru. Jadi saat Zakheus menerima Tuhan Yesus mau datang ke dalam rumahnya, lalu dia menerima bahwa status dia sebagai anak Tuhan. Dan apa yang terjadi? Perubahan hidup. Perubahan hidup yang sungguh-sungguh dia lakukan, langsung dia katakan pada Tuhan Yesus. Nah, itu pun yang terjadi sama kita, saudara-saudara. Saat kita sudah melakukan perjumpaan kita dengan Kristus yang pertama, yang kedua, perubahan otomatis kalau kita sudah bertemu dengan Tuhan Yesus, yaitu melalui firman Tuhan, melalui kita berdoa, melalui Roh Kudusnya, tentunya ada perubahan sikap kita. Jadi akan berbeda. Karena setelah kita tahu bahwa Tuhan sungguh-sungguh mencari kita, kita harus ada perubahan. Jangan terus kita stuck di bawah, tetapi responin jamahan Tuhan. Tuhan bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang mencari kita, orang-orang berdosa. Jadi perubahan itu harus nyata. Seperti Zakheus langsung ambil sikap. Demikian kita harus ambil sikap bahwa kita adalah anak Tuhan yang paling dikasihi, dan status kita harus deklarasikan bahwa kita adalah biji mata Tuhan, kita berharga di mata Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita anak Tuhan yang paling dikasihi? Kita harus hidup seturut kehendak Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah deklarasi status. Kita baca di ayat 9 sampai 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi Tuhan sudah memberikan status kita sebagai anak keturunan Bapak Abraham. Dan bagaimana janji Tuhan pada Bapak Abraham, yaitu bahwa keturunannya akan diberkati dengan berkelimpahan. Jadi deklarasikan status kita sebagai anak Tuhan yang saya tadi bilang. Katakan bahwa aku adalah anak Tuhan yang paling dikasihi. Jadi yang poin pertama, perubahan hidup seseorang, yaitu perjumpaan Kristus dengan orang berdosa. Yang pertama ya. Kedua, perubahan hidup sebagai bukti status yang baru.
Bagaimana kita hidup dalam Tuhan, jadi kita harus berubah, hidup baru bersama Tuhan. Ketiga, ada deklarasikan status kita bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Poin 3 ini bila kita lakukan dan kita merespon dengan sungguh-sungguh panggilan Tuhan, merespon dengan sungguh-sungguh bagaimana dengan susah payahnya Tuhan mencari kita, yaitu tidak henti-hentinya Tuhan datang kepada kita, dan jangan pernah kita menutup hati kita untuk Tuhan. Percaya saudara-saudara, Tuhan mengasihi kita dengan apa adanya kita. Tuhan mengasihi kita, Tuhan lihat hati kita. Dia tahu saat Tuhan melihat hati kita, Tuhan mencari kita. Karena apa? Kita adalah biji mata Tuhan, karena kita adalah milik Tuhan yang paling berharga. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap hati anak-anak Tuhan untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Situasi yang terberat apapun, situasi yang seolah-olah tidak ada jalan keluar, dan paling di titik yang paling terendah apapun, tetap andalkan Tuhan. Percaya saudara-saudara, apapun yang kita alami saat-saat ini, itu karena Tuhan mengasihi kita. Ada cara Tuhan untuk mengubah setiap hati anak-anaknya. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Tuhan, biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap hati anak Tuhan, dan dimanapun mereka yang mendengarkan, Tuhan berkati mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa kami. Tuhan, bangsa kami sedang mengalami musibah kapal selam Nanggala 402 tenggelam dan semua awaknya dinyatakan gugur. Tuhan, tolong beri kekuatan bagi keluarga yang ditinggalkan dimanapun berada. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau mengasihi bangsa kami dan memulihkan keadaan bangsa kami jadi lebih baik. Tuhan, terima kasih Bapa, kami boleh melihat semua kejadian ini agar menjadi pembelajaran bagi kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan, untuk kami tidak meninggalkan-Mu. Tuhan, Engkaulah otoritas di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa yang bisa kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe dan berkati.